Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah musibah COVID-19 yang masih menimpa kita semua. Pagi hari ini saya ingin menekankan kembali ya satu topik pemikiran yang sangat penting, yaitu tentang model atau jalan kebangkitan bagi umat Islam. Dan insya Allah mulai nanti malam 21 Juli ya sampai nanti 29 Juli ya, itu 21, 22, 23 dan 28, 29 Juli selama 5 hari ya kita akan membedah ya pemikiran, sosok dan perjuangan dari Imam Al-Ghazali itu. Nah, kenapa ini penting? Karena kondisi di zaman kita sekarang ini menurut Prof. Naqib Alatas ya, itu kondisinya bisa dikatakan sama ya dengan kondisi di masa Imam Al-Ghazali ya, terutama tentu dari masalah tantangan dakwah yang kita hadapi. Problematika umat ya, krisis dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan terutama nanti adalah masalah moral ya, itu sama. Oleh karena itu pemikiran, gerakan intelektual yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali itu sangat penting untuk kita telaah. Nah, itulah yang dibahas secara panjang lebar ya oleh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani dalam bukunya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin ya wa Hakadha Adat Al-Quds, yang sudah diterjemahkan tahun 2019 yang lalu, diterbitkan lagi oleh Ustadz Asep Sobari dengan judul Model Kebangkitan Umat Islam. Nah, ini model, namanya model itu pola ya. Pola itu bisa kita contoh, bisa kita terapkan. Jadi apa masalahnya? Nah, kenapa saya pagi ini menekankan masalah khilafah itu? Karena perlu kita catat bahwa di masa Imam Al-Ghazali itu ada kekhalifahan, khilafah Abbasiyah. Tapi kenapa khilafah tidak efektif ya untuk mencegah jatuhnya kota Yerusalem sampai terjadi pembantaian ya ratusan ribu kaum muslimin di Yerusalem maupun di daerah Syam atau Palestina itu ya, Syria itu ya. Nah, itu kondisi ini sangat penting untuk kita renungkan ya, karena institusi khilafah ini itu sangat tergantung kepada siapa yang memimpinnya. Sebetulnya sama ya, karakter semua institusi itu sama. Kita bicara institusi pendidikan, politik, kesehatan, ya institusi ekonomi. Itu akhirnya institusi, meskipun kita pakai nama Islam, ya kita menerapkan hukum Islam, ya tapi kalau manusianya itu rusak, ya manusianya itu terutama nanti kena penyakit yang sangat melemahkan, yaitu penyakit hubud dunia, ya maka akan hancur. Ya, institusi itu akan hancur. Nah, itulah yang terjadi di masa perang salib, di masa kehidupan Imam Al-Ghazali itu, di mana Imam Al-Ghazali itu meninggal 1111 Masehi. Kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib 1099. Silakan dibaca dalam artikel itu. Ya, perpecahan antar elit politik waktu itu, perpecahan antar mazhab, dan terutama nanti adalah gaya hidup yang mewah, ya, foya-foya, ya sampai hobi penguasa waktu itu ya hiburan, ya sampai mendatangkan mereka punya penyanyi-penyanyi ya, yang harganya itu 5.000 dinar, ya. Dan juga misalnya mereka begitu mewah kalau mengadakan pesta-pesta hiburan, pesta perkawinan, itu luar biasa. Sementara masyarakat gitu ya dalam keadaan yang susah. Padahal zaman itu adalah zaman ya ketinggian atau keunggulan dari sains dan teknologi umat Islam itu. Eropa jauh tertinggal 500 sampai 600 tahun sains dan teknologinya itu. Nah, tapi kenapa kemudian nanti umat Islam itu hancur ya, tidak berdaya, mengalami tragedi yang memilukan. Bahkan dalam buku Dr. Ihsan Al-Gilani itu digambarkan ya ada seorang yang membawa karung ya, bukti pembantaian di Yerusalem itu ya,
di Syria itu dibawa ini loh tulang, rambut, bukti-bukti itu. Tapi ironisnya justru ya sang khalifah waktu itu tidak peduli, ya malah sibuk dengan urusan burung merpatinya yang katanya tidak pulang selama 3 hari. Di waktu itu memang salah satu permainan ya perjudian yang permainan yang populer itu permainan adu burung merpati itu. Nah itu yang digambarkan oleh Ibnu Katsir ya dalam Bidayah wan Nihayah, bagaimana kerusakan masyarakat di zaman itu. Nah dalam kondisi masyarakat seperti ini ya yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi moral ya, dan reformasi moral itu bisa dilakukan gitu ya dengan cara nanti Imam Al-Ghazali itu membuat satu sistem pendidikan tersendiri. Ya, yang nanti model pendidikan Imam Al-Ghazali inilah yang dikopi, ya ditiru di berbagai tempat, dan dari madrasah-madrasah ini, terutama nanti madrasah Al-Qadiriyah yang di Baghdad, itulah yang nanti melahirkan generasi baru, generasi Salahuddin ini. Nah ini perlu difahami bahwa di dalam sejarah itu dan juga konsep-konsep kebangkitan Islam itu kita tidak menemukan ya kisah kebangkitan yang instan ya, terutama kaitannya dengan sebuah peradaban ya, dan itu harus dibangun dari konsep ilmu yang benar ya, konsep pendidikan yang benar gitu ya, dan itulah yang nanti melahirkan ya generasi baru, generasi yang zuhud, generasi yang cerdas, generasi pejuang ya, generasi yang punya komitmen yang tinggi terhadap perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kenabian itu. Nah ini pentingnya ya kita betul-betul memahami ya sosok kiprah ya pemikiran ya Imam Al-Ghazali itu. Dan alhamdulillah kan Imam Al-Ghazali itu meninggalkan banyak sekali karya tulis gitu ya, terutama yang paling besar adalah kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, jadi itulah yang pentingnya kalau kita lihat. Jadi jangan melihat institusinya saja. Ya, institusi itu bukan tidak penting, sistem itu penting. Sama kalau kita bicara sistem yang ada pun penting, tapi siapa yang memegang sistem itu? Siapa yang mengisi? Siapa yang memimpin itu? Nah, ini yang tidak mudah sekarang ini, ya. Jadi lihat-lihat saja bagaimana kader-kader terbaik dari umat Islam itu harus menjalani proses pendidikan gitu ya, yang kurang ideal, ya. Sayang sekali gitu ya anak-anak pintar gitu ya, kemudian mendapatkan model atau isi pendidikan yang keliru, tidak tepat ya, itu akhirnya akan mengebiri potensi-potensinya. Inilah contoh yang sangat baik ya dalam sejarah perjuangan umat Islam itu. Ada satu fase di mana umat Islam mengalami tragedi pertama setelah Rasulullah SAW wafat ya, di mana grafik peradaban Islam itu naik terus gitu ya, sampai akhirnya tahun 1099 kota Yerusalem jatuh ya, ribuan umat Islam dibantai, dan ternyata umat Islam kemudian tidak berdaya pada zaman itu. 50 tahun ya itu dilakukan untuk menyiapkan generasi baru ya. Nah, itulah yang nanti melahirkan generasi Salahuddin ini. Nah itu saja ya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.